Ya, juga kejadian pola itu konfirmasi pengetahuan pesanan jadwal atau schedule dan lokasi objek wisatanya. Ini ada variabel satu yaitu ada operator itu juga pengunjung yang memesan tiket destinasi wisata. Selanjutnya variabel satu dari pengelolaan tersebut itu adanya jumlah banyaknya pesanan yang disampaikan oleh operator tersebut. Selanjutnya proses itu yang pertama ada membuka aplikasi, selanjutnya ada login, selanjutnya ada beranda. Dari beranda ini kami membuat ada 6 menu, yaitu yang pertama ada wisata, kedua ada pariwisata, ketiga ada kuliner, yang keempat ada pesanan, kelima ada akomodasi, yang keenam ada asuransi. Ini di menu wisata tersebut bercerita tentang keadaan tempat wisatanya yang terkini. Kita di sini ada menu wisatanya, selanjutnya ada menu berita, pengunjung atau wisatawan dapat mengontrol atau membaca. Selanjutnya di menu paket wisata. Promo ini memasukkan tempat makanan yang di sini awal atau makanan itu menggunakan apa waduh. Kita ada pengecekan kembali makanan tersebut. Kita ada menu itu kita pengguna bisa memilih akomodasi kita menu Mungkin teman saya lagi ada kendala jaringan, boleh dilanjut dengan saya. Itu ada kuliner, tempat makan, di situ tuh menu kita juga makan apa, kemudian pesanan itu pengguna harus kembali pesanan paket wisata yang dipesan, kemudian info tentang pengecekan kembali pemesanannya. Kemudian ada akomodasi, yaitu penggunaan bisa memilih akomodasi, kemudian lanjut info tentang hotel-hotelnya. Dan asuransi yaitu pengguna jelajahi Pandeglang Explore Protect, kemudian ada info tentang asuransi jiwanya. Kemudian ada use case-nya, yang pertama itu ada login, kemudian registrasi, pemilihan fitur menunya, ada kuliner, akomodasi, wisata, paket wisata, pesanan, dan asuransi, kemudian membuat yang dipilih, kemudian menerima bukti pemesanan dan total biaya yang telah ditentukan di aplikasi baik secara tunai maupun non tunai, kemudian selesai. Adapun dari adminnya itu login, menunggu pemesanan dari user, merekap data, update informasi, menerima bayaran dari user, dan selesai. Kemudian boleh dilanjut. Mungkin masih kendala jaringan ya, boleh dilanjut sama saya. Itu ada di programnya, yang pertama membuka aplikasi, kemudian mendaftar, kemudian mengisi data diri, dilanjut registrasi berhasil, kemudian notifikasi dan pembuatan, dan diakhiri memilih akun. Tolong besok pagi itu yang bawah itu kan ngomong yang masih kuning. Tolong deh yang bener deh yang WhatsApp-nya.
Ibu lihat itu kuning kayak gitu kok. Kemudian habis membuat akun, masukkan aplikasi dan ada tampilan menu login. Nah, kita memasuki username dan password. Nah, apakah habis pendaftaran itu kita memasukkan username dan password benar atau tidak? Kalau tidak akan kembali ke menu login dan kalau benar dilanjut menuju menu utama. Kemudian ada sequence diagramnya. Yang pertama customer, yaitu pemilihan fitur destinasi. Dilanjut menu utama itu ada tampilan fitur menu utama. Dilanjut pemilihan lokasi destinasinya, kemudian pemilihan pemesanan di lokasi destinasi, kemudian klik order atau pesan, dilanjut input lokasi dan pemesanan, kemudian set pemilihan lokasi, 8 set pemilihan pemesanan sesuai lokasi destinasi, dan terakhir set biaya pemesanan. Kemudian dilanjut dengan teman saya. Mungkin teman saya masih ada kendala, dilanjut lagi sama saya. Yang itu selanjutnya ada collaboration diagram. Dari customer ini kemudian menginput lokasi dan pemesanan destinasinya. Terus dilanjut ke lokasi dan pemesanan destinasi, kan pemilihan lokasi dan pemesanannya. Kemudian melakukan pemesanan dan diakhiri dengan biaya pemesanannya. Kemudian ada set diagramnya. Di sini pertama itu ada registrasi dulu, kemudian penyetujuan persyaratannya, dilanjut dengan memilih fitur menu, memilih lokasi destinasi, permintaan pemesanan destinasi, menerima bukti pemesanan dan total biaya. Nah, class diagramnya di sini pertama itu ada tampilan login. Nah, user dan passwordnya string. Kemudian ada sign up dulu sebelum melakukan login. Di sini sigamnya ada full name, username, sama password, yaitu string, dan dilanjut ke halaman utama, ada menu utamanya. Nah, kita di sini akan pemilihan fitur, ada wisata, akomodasi, paket wisata, kuliner, pesanan, akomodasi. Nah, di sini dilanjut ke wisata, ada informasi harga tiket dan lokasinya. Kemudian akomodasi, ada informasi harga dan lokasi. Dilanjut ke paket wisata, informasi promonya. Kemudian ada kuliner, informasi dan lokasinya. Ke pesanan, ini tuh backup dari semua fitur-fitur pesanannya. Kemudian ada asuransi. Kasih dari pembuatan aplikasi ini agar mempermudah penduduk itu melakukan pemesanan secara online. Mungkin dilanjut dengan tampilan aplikasinya. Nah, di sini pertama apabila belum memiliki akun, itu kita klik sign up dulu. Nah, di sini kita masukkan full name, username, sama password. Karena di sini saya sudah punya akunnya, maka kita login. Nah, di sini ada tampilan menu utamanya, ada wisata, paket wisata, kuliner, pesanan, akomodasi, asuransi. Nah, di wisata ini di sini ada beberapa wisata di Kabupaten Pandeglang, ada Ujung Kulon, Curug Putri, Pantai Bantul, Pantai Carita, Pulau Pecang, Pulau Umat,
dan Coconut Island Waterpark. Nah, apabila kita mengklik wisata, salah satu wisata di sini, kita akan mengetahui informasi di Taman Nasional Ujung Kulon, harga tiket dan alamatnya. Nah, kita bisa pemesanan tiketnya. Apabila kita sudah melakukan pemesanan, nanti akan muncul di akun pemesanan ini, namun karena tidak ada pemesanan, jadi belum ada pesanannya. Nah, kemudian ada paket wisata. Di sini ada promo paket wisatanya, kemudian kuliner. Di sini ada beberapa kuliner di Kabupaten Pandeglang, dan apabila kita mengklik salah satu tempat makan kulinernya, ini sama seperti tadi, ada informasi dan alamat, kemudian pesan. Nah, pesannya itu sama seperti sebelumnya, itu akan ada muncul di ikon pesanan, di menu pesanan. Nah, kemudian akomodasi. Nah, di sini ada beberapa hotel di Kabupaten Pandeglang. Kemudian kita sama. Nah, di sini ada informasi harga tiket hotelnya, kemudian ada alamatnya, dan apabila melakukan pemesanan sama, nanti akan muncul di menu pesanannya. Kemudian ada asuransi, ini tuh kayak berupa asuransi jiwa. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Kayaknya jaringannya Pak kurang ini. Maaf Pak, di saya putus-putus. Ya, lanjut. Oh, terima kasih Pak. Matt, bisa digedein nggak ininya layarnya? Berarti ini baru kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Ajhar dengan NPM 20151 dengan rekan saya Janeta Azani dengan NPM 20013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang mengambil tema desa wisata dengan mengambil lokasi studi yaitu Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, dan nama aplikasinya Saung Ciburial. Next. Latar belakang diterapkannya kebijakan pembatasan sosial membuat mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas, dari mulai dilarangnya melakukan perjalanan keluar kota dan berkumpul dalam jumlah besar menyebabkan banyak calon wisatawan yang membatalkan kunjungan tempat wisata di beberapa daerah tertentu. Setelah kasus COVID menurun, beberapa tempat wisata telah dibuka kembali. Dengan adanya aplikasi Explore Saung Ciburial, para pengunjung dapat melakukan reservasi terlebih dahulu untuk tiket, villa, dan kegiatan yang akan dilakukan
di Desa Wisata Saung Ciburial dan mencari informasi terkait dengan Desa Wisata Saung Ciburial. Lalu di sini ada tujuan, batasan, elemen, dan hubungan. Yang pertama itu tujuan, yaitu mewujudkan desa wisata di masa pandemi, meningkatkan perekonomian desa Sukalaksana dengan menjual berbagai hasil panen atau cenderamata melalui aplikasi Explore Saung Ciburial. Lalu ada batasan yang berupa informasi, pengembangan desa wisata, serta penjualan hasil panen. Selanjutnya elemen yaitu desa, layanan, dan wisatawan. Dan yang terakhir hubungannya itu wisatawan, aplikasi Explore Saung Ciburial, dan pengelola atau admin. Lalu di sini ada matriks sistemnya yang berupa sistem, entitas, atribut, aktivitas, kejadian, serta variabel status. Di sistem sendiri yaitu Explore Saung Ciburial, yaitu sistem informasi desa wisata. Yang kedua, di entitas ada pengunjung dan pengelola. Di atribut ada penginapan, menu kegiatan, berita, event, dan transaksi. Aktivitasnya pencarian informasi desa wisata, Saung Ciburial, dan reservasi. Kejadiannya mendapatkan data informasi atau potensi, lalu mendapatkan tiket masuk, dan tukar-menukar informasi. Variabel statusnya jumlah atau kapasitas pengunjung, jadwal operasional, dan objek wisata. Di sini ada bisnis prosesnya. Yang pertama itu user membuka aplikasi, lalu user akan ditampilkan ke halaman login atau masuk, login atau daftar. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka diharuskan untuk daftar dulu. Setelah mempunyai akun, akan ke menu utama. Di menu utama itu ada penginapan, jual beli, kegiatan, lokasi, fitur chat, dan informasi. Setelah memilih menu utama, user akan mengkonfirmasi pesanan dan melakukan pembayaran. Setelah itu selesai. Jika tidak, akan dibalikan lagi ke menu utama. Lalu di sini ada diagram use case. Yang pertama itu administrator. Yang pertama masuk, list kegiatan dan harga, list jumlah pengunjung dan pemesanan, lokasi, dan update informasi. Lalu ada diagram use case pengunjung, yaitu masuk atau daftar, pilihan menu, penginapan, jual beli, kegiatan, lokasi, fitur chat, informasi, konfirmasi, dan pembayaran. Nah, di sini ada activity diagram. Pengunjung atau user membuka aplikasi Explore Saung Ciburial, lalu memilih menu utama. Yang pertama itu ada informasi yang berupa informasi tentang Saung Ciburial, lalu ada lokasi wisata yang nantinya akan masuk ke Google Maps. Lalu ada pilihan menu kegiatan atau penginapan, jual beli hasil pertanian atau perkebunan, dan setelah itu ada transaksi. Nah, di sini ada sequence diagram lagi. Yang pertama itu sequence diagram pengunjung. Ada data informasi pengunjung, transaksi atau pembayaran dengan kolaborator payment. Lalu ada berbagai hasil pertanian dan perkebunan, responsibility, menyediakan informasi berbagai hasil perkebunan atau pertanian, harga berbagai jenis hasil panen perkebunan. Lalu pengelola, responsibility-nya menyimpan data pengunjung, menyediakan informasi sekitar desa wisata, dan sebagainya. Dan yang terakhir menerima pesanan serta keluhan. Sequence diagram pembayaran, responsibility-nya menyimpan hasil pembelian pengunjung dan menjumlahkan pembayaran pengunjung, dan mengeluarkan tanda terima dengan kolaborator pengunjung. Di sini ada diagram untuk registrasi. Yang pertama itu masuk ke aplikasinya, melakukan
isi data identitas yang berupa nama, username, email, nomor HP, dan password. Setelah itu selesai. Di pinggirnya ada untuk diagram login. User masuk ke aplikasinya, yaitu Explore Saung Ciburial, dan mengisi username atau email dan password. Lalu akan masuk ke menu utama dan login berhasil. Nah, ini untuk input pilihan menu. User memilih menu yang diinginkan, lalu reservasi destinasi. Yang selanjutnya input data pengunjung berupa nama, alamat, nomor HP. Setelah menginput data pengunjung, pengunjung harus melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran oleh pengelola akan diambil data pengunjung dan pengelola akan mengeluarkan tiket dan tanda terima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Janeta. Selanjutnya ada collaboration diagram, informasi berupa tempat, waktu, harga, dan juga beberapa menu pilihan. Setelah itu pengunjung nanti akan menerima informasinya dan dapat melakukan pemesanan langsung ke pengelola atau admin. Nanti pengelola atau admin akan menerima informasi menu atau kegiatan yang dipilih atau diminati oleh pengunjung. Selanjutnya terdapat kelas diagram, di mana yang pertama ada login, di mana pengunjung atau pengelola harus memasukkan nama, username atau email, dan juga password. Selain login juga terdapat daftar atau sign up. Dalam kelas pengelola, di mana admin harus memasukkan nama, username, email, dan juga password. Lalu pengelola dapat mengakses fitur menu dan juga fitur chat. Untuk kelas pengunjung, pengunjung harus memasukkan nama, username, email, password, dan juga alamat. Nanti pengunjung dapat melakukan memilih menu, reservasi, pembelian, dan juga melakukan pembayaran. Lalu pengunjung juga dapat mengakses fitur menu di mana terdapat penginapan, jual beli, kegiatan, lokasi, fitur chat, informasi, dan juga keranjang. Lalu di fitur chat ini dapat diakses oleh pengelola dan juga pengunjung untuk berkomunikasi, untuk kirim pesan maupun kirim gambar. Lalu pengunjung dapat mengakses fitur lokasi di mana akan langsung diarahkan ke Google Maps. Selanjutnya, pengunjung juga dapat mengakses fitur informasi, nanti akan langsung diarahkan ke link website terkait informasi Saung Ciburial. Lalu terdapat fitur penginapan, di mana terdapat Saung Cigintung, Saung Cikalapa, Saung Ciburial. Nanti pengunjung dapat melakukan reservasi, lalu melakukan pembayaran. Lalu terdapat fitur jual beli, di mana terdapat dodol, kerupuk kulit, kerajinan akar wangi, ikan ternak, batik, tampan niru, buah stroberi, sayur bunga kol, sayur kangkung, dan juga di mana pengunjung dapat melakukan penentuan jumlah beli, memilih ekspedisi, melakukan pembayaran, dan juga check out. Jika sudah memilih yang akan dibeli, nanti akan masuk ke fitur keranjang, nanti dapat melakukan check out, lanjut ke pembayaran, di mana pengunjung harus mengisi alamat, jasa pengiriman, dan juga memberikan catatan dan memilih tipe pembayaran. Pengunjung dapat melakukan check out, lalu menghubungi admin atau komplain. Nanti yang terakhir pengiriman, nanti pengunjung harus mengisi nama, alamat email, dan juga nomor telepon. Selanjutnya terdapat state diagram di mana pengunjung mengakses aplikasi Explore Saung Ciburial, lalu akan tampilan utama di mana terdapat beberapa menu, yaitu jual beli hasil pertanian atau perkebunan, lalu lokasi wisata, pilihan kegiatan dan penginapan, dan juga informasi terkait desa wisata.
Ide dan inovasi aplikasi ini dibuat untuk memudahkan bagi para pengunjung maupun wisatawan untuk berekreasi di Saung Ciburial, di mana aplikasi ini dilengkapi dengan fitur ruang obrol antara pengguna dengan customer service atau pengelola admin, fitur jual beli, dan juga fitur rute perjalanan, di mana ide ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan pengunjung atau wisatawan yang akan datang. Selanjutnya untuk tampilan aplikasinya, berikut tampilan aplikasinya. Di sini jika belum mempunyai akun, harus daftar terlebih dahulu, di mana memasukkan nama, username, email, nomor HP, dan juga password. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung masuk. Langsung masuk ke tampilan menu atau tampilan utama, di mana yang titik 3 ini terdapat profil akun. Lalu pada bagian atas terdapat fitur chat dengan pengelola atau admin. Lalu di atas juga terdapat fitur keranjang belanjaan. Lalu terdapat fitur penginapan. Di sini terdapat 3 penginapan, yaitu Saung Cigintung, Saung Cikalapa, dan Saung Ciburial. Di sini kita bisa melakukan reservasi terlebih dahulu. Misalnya melakukan estimasi untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti bisa langsung reservasi. Sebelumnya harus memilih pembayaran. Nanti akan langsung terhubung ke pengelola atau admin. Selanjutnya terdapat fitur jual beli. Di sini bisa melakukan misalnya tambah jika ingin membeli. Di sini juga terdapat fitur kegiatan berupa tiket kegiatan yang dapat dilakukan di desa wisata Saung Ciburial. Dan juga harus memilih pembayaran terlebih dahulu, baru bisa beli dan langsung terhubung ke pengelola atau admin. Lalu di sini terdapat fitur lokasi, di mana langsung terhubung ke Google Maps. Dan juga terdapat fitur informasi, di mana fitur informasi ini langsung mengakses ke link website tentang berita Desa Saung Ciburial. Nah, nanti bakal langsung mengarah ke link yang diinginkan. Jadi untuk fitur keranjang harus memasukkan keranjang produk terlebih dahulu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke. Ya, sebentar Pak ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Zahira Sugiantara, MPM 1000703200026, dan rekan saya Fadilah Khalida Burhanuddin, MPM 1000703200008. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pengembangan smart rural kami yang berjudul Kita Sehat. Jadi aplikasi ini bertemakan kesehatan, judulnya eHealth. Tujuannya menginformasikan pelayanan kesehatan serta memperjualbelikan obat secara online. Dimulai dari matriksnya, dengan sistem kesehatan, entitinya pasien dan admin, atribut pasien, jarak lokasi pelayanan, atributnya jarak lokasi pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, atribut admin lokasi rumah sakit dan banyaknya pasien, aktivitas untuk pasien itu untuk melakukan check up, mendaftarkan diri ke rumah sakit, daftar imunisasi, dan penjualan obat, aktivitas untuk admin, merekap data pasien, mendaftarkan pasien dan jadwal rumah sakit tujuan, memproses pembelian dan mencatatkan pembelian, mengupdate informasi pelayanan kesehatan, lalu kejadian untuk pasiennya itu kedatangan dan permintaan, kejadian untuk adminnya terdaftar ke rumah sakit dan transaksi pembelian obat, variabel status pasien, jarak pelayanan kesehatan, lokasi pelayanan kesehatan, informasi pelayanan kesehatan dan obat online, variabel status untuk admin, form pendaftaran pasien, elemen pasien, masyarakat, HP, admin, GPS, dan elemen untuk adminnya itu database, komputer atau laptop, data rumah sakit. Untuk bisnis prosesnya, yang pertama, untuk pasien dapat membuka aplikasi lalu melakukan login. Jika belum ada akun, dapat melakukan sign up. Lalu setelah login akan ke menu utama, lalu ada pilihan registrasi pasien, daftar medical check up, daftar imunisasi, daftar rumah sakit, obat online, dan informasi pelayanan kesehatan. Untuk registrasi pasien, selanjutnya akan mengisi formulir online registrasi pasien, lalu akan berhasil terregistrasi. Untuk daftar medical check up akan sama mengisi formulir online medical check up, lalu berhasil terdaftar. Untuk daftar imunisasi akan mengisi formulir online imunisasi, lalu berhasil terdaftar. Untuk daftar rumah sakit akan mengisi formulir online rumah sakit, lalu berhasil terdaftar. Untuk obat online, mengupload resep atau memilih obat, mengisi alamat dan memilih metode pembayaran, mendapat kode pembayaran, lalu konfirmasi pembayaran. Untuk informasi pelayanan kesehatan ada dua pilihan, yaitu jarak informasi pelayanan kesehatan serta lokasi pelayanan kesehatan. Lanjut buat use case diagram pasien itu ada pasien itu harus login, kemudian registrasi pasien, ada daftar medical check up, daftar pasien rumah sakit, daftar imunisasi, obat online, dan informasi pelayanan kesehatan. Kemudian untuk use case diagram admin itu, admin harus login itu, terus merekap data pasien, mendaftarkan pasien dan jadwal ke rumah sakit tujuan,
kemudian memproses pembelian dan mencatat pembelian, kemudian mengupdate informasi pelayanan kesehatan. Kemudian masuk activity diagram pasien. Sekilo. Iya kan harusnya jangan marah sama aku. Untuk activity diagram registrasi calon pasien, yang pertama pasien akan mengisi biodata lengkap untuk registrasi, lalu admin akan memutuskan biodata diterima dan pasien telah diregistrasi. Lalu untuk activity diagram daftar medical check-up, pasien akan memilih rumah sakit, memilih jadwal, memilih jam. Sedangkan untuk admin akan mendaftarkan pasien dan jadwal check-up ke rumah sakit tujuan. Untuk database-nya akan menyimpan data tersebut. Kemudian untuk activity diagram daftar pasien rumah sakit itu, pasien yang pertama itu memilih rumah sakit terlebih dahulu, kemudian memilih jadwal kedatangan, kemudian mengisi keluhan yang dialami. Kemudian untuk admin itu mendaftarkan pasien dan jadwal ke rumah sakit tujuan, kemudian disimpan di database. Kemudian untuk activity diagram daftar imunisasi, nah pasien itu mengisi formulir secara online untuk pendaftaran imunisasi, kemudian admin mendaftarkan imunisasi ke rumah sakit atau puskesmas tujuan, kemudian disimpan di database. Lalu untuk activity diagram obat online, pasien dapat memilih jenis obat atau mengupload resep dokter. Lalu melihat jenis obat yang akan dibeli, lalu memasukkan alamat tujuan pengiriman, lalu konfirmasi pembayaran, lalu admin akan memproses pembelian dan mencatatkan pembelian sampai disimpan ke database. Lalu untuk activity diagram informasi pelayanan kesehatan, pasien dapat memilih informasi pelayanan kesehatan, lalu dapat memilih lokasi pelayanan kesehatan atau jarak lokasi pelayanan kesehatan, lalu admin akan mengupdate informasi pelayanan kesehatan dan disimpan ke database. Kemudian lanjut ke activity diagram admin. Nah, untuk activity diagram admin ini dalam rekap data pasien itu seperti registrasi pasien itu admin pertama login dulu, kemudian untuk masuk ke menu utama, kemudian merekap data pasien yang sudah mendaftar, kemudian menyimpan data pasien. Kemudian untuk activity diagram admin dalam mendaftarkan pasien dan jadwal ke rumah sakit tujuan itu, yang pertama itu admin masuk ke menu utama, kemudian merekap data pasien seperti check up, pendaftaran check up, kemudian pendaftaran imunisasi, yang ketiga itu pendaftaran rumah sakit. Kemudian setelah direkap itu mengirimkan data pasien ke rumah sakit atau pasien yang akan dituju. Kemudian data terkirim ke rumah sakit tujuan. Lalu untuk activity diagram proses pembelian dan mencatatkan pembelian, admin ke menu utama, lalu rekap pembelian obat, memproses pembelian ke apotek terdekat, memproses pembayaran, serta memproses pengiriman. Lalu untuk activity diagram mengupdate informasi pelayanan kesehatan, yang pertama admin ke menu utama, mengupdate informasi pelayanan kesehatan, mengupdate informasi pelayanan kesehatan, lalu menyimpan di database. Lanjut ke sequence diagram pasien. Nah, untuk sequence diagram pasien ini, pasien itu pertama harus memilih menu utama, kemudian dari menu utama itu pasien dapat memilih apa yang ingin dipilih seperti registrasi calon pasien pertama, kemudian mungkin untuk daftar medical check up, untuk daftar pasien rumah sakit, kemudian untuk daftar imunisasi, kemudian yang
Yang terakhir itu ada obat online. Nah, kemudian untuk seperti informasi pelayanan kesehatan, kemudian dari ke-6 pilihan ini bisa diklik, kemudian akan untuk obat online itu akan masuk ke informasi pembayaran seperti transaksi. Kemudian kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram ini pertama untuk kelas diagram pasien itu yang pertama ada login, kemudian sign up. Kemudian untuk masuk ke menu utama. Nah, ini menu utama itu yang tadi ada registrasi pasien, daftar medical check up, daftar pasien ke rumah sakit, daftar imunisasi, kemudian obat online, kemudian ada informasi pelayanan kesehatan. Nah, untuk registrasi pasien itu seperti mengisi biodata seperti nama lengkap, nama ayah, nama ibu, kemudian tanggal lahir, nama suami atau nama istri, kemudian agama, jenis kelamin, alamat, wilayah, kode pos, untuk nomor telepon, nomor HP, kemudian nomor KTP, kemudian ada status perkawinan, kemudian akan terregistrasi. Kemudian untuk daftar medical check up itu kita ada fitur provinsi, terus ada kota, ada rumah sakit, terus kemudian kita memilih tanggal dan memilih jam. Kemudian untuk daftar rumah sakit itu yang pertama itu kita mengisi provinsi, terus ada kota, ada rumah sakit, kemudian pilih tanggal kedatangan dan keluhan yang akan dialami. Kemudian untuk daftar imunisasi itu ada nama, NIK, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, provinsi, kota, rumah sakit atau puskesmas, kemudian tanggal imunisasi, nomor telepon, status imunisasi, dan sertifikat imunisasi. Kemudian untuk obat online itu ada upload resep sama list obat. Kemudian untuk selanjutnya ada check out, yaitu ada alamat, provinsi, kota, sama metode pembayaran yang akan dipilih. Kemudian Dil, langsung ke aplikasinya aja, Dil. Langsung ke aplikasinya aja. Oh iya. Ya, untuk aplikasinya akan di-share screen sama Zahra. Oke, sambil nunggu share screen temennya, ini kita baru sekitar 17 kelompok dan total adalah 59. Karena kita tidak mungkin menyelesaikan malam ini, ya udah kita pakai alternatif. Kalian yang belum presentasi nanti kelompok ke-18 sampai 59 itu merekam mandiri presentasinya. Kemudian nanti linknya dituliskan di samping absensinya. Biar nanti kita langsung ngecek satu persatu dari link video presentasi yang kalian upload di YouTube. Jadi yang untuk kelompok 1 sampai 17 itu udah nggak usah lagi mengupload si link videonya, tapi yang kelompok 18 sampai absen urut 59 kalian bikin rekam sendiri, bisa di Zoom, bisa di bebas record screen, kemudian hasil record itu diupload, kemudian URL uploadannya disimpan di Google Docs yang tadi diisi absen. Oke, sampai di sini mengerti dulu? Mengerti, Oke. Bapak. Kalau mengerti silakan lanjutkan Siti Zahra untuk mempresentasikan. Jadi habis ini kita sudahi dulu sampai kelompok terakhir Siti Zahra sama Fadila ini. Nanti yang lain tinggal rekam, upload, dan linknya simpan di Google Docs, Google Drive tadi. Oke, lanjutkan Zahra. Jadi ini akan login. Maaf Pak, ini layarnya muncul. Di saya sih kosong, cuma BlueStack doang.
coba di share screen sekali lagi. Kalau masih bermasalah, berarti nanti coba aja record screen kalian dan kalian tinggal mengupload si bagian aplikasinya aja, nggak usah. Nah, ini bisa. Oke. Sip, lanjut. Untuk di aplikasi kita saat ini mungkin ada 6 fitur. Yang pertama itu mungkin untuk registrasi pasien, registrasi calon pasien. Nah, boleh diklik. Nah, ini mungkin kalau buat registrasi pasien ya ini ya Pak, ngisi formulirnya. Nanya satu dong, kalau udah ngisi seperti ini, datanya kesimpan atau enggak sih? Tersimpan Pak, nanti di login tadi kan ada menu buat login admin ya Pak. Nah, kemudian untuk login admin itu data tersimpan di menu utamanya gitu Pak. Jadi Oke, sip. ya. Oke, lanjut saja. Mungkin kemudian setelah mengisi ini kan kita pencet tombol registrasi. Nah, registrasi berhasil dan kemudian bakal kesimpan di menu admin. Kemudian untuk daftar medical check up juga sama, itu kita mengisi biodata, mengisi provinsi kota kita, kemudian masuk ke kotanya, terus pilih rumah sakit, kemudian pilih tanggal. Setelah itu akan terdaftar. Kemudian untuk daftar pasien rumah sakit, ini sama juga, kita mengisi provinsi, kota, kemudian pilih rumah sakit yang akan dituju, kemudian pilih tanggal kedatangan, kemudian kita mengisi keluhan yang akan dialami, kemudian terdaftar. Lalu untuk daftar imunisasi, kita akan mengisi formulir seperti nama, nik, tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat, provinsi, kota, rumah sakit yang dituju, tanggal imunisasi, nomor telepon, status imunisasi, dan sertifikat imunisasi. Lalu untuk obat online, ini kita bisa pilih upload resep, lalu bisa juga cari nama obat. Kemudian ini untuk informasi pelayanan kesehatan. Nah, untuk lokasi pelayanan kesehatan, diklik dulu coba. Nah, ini kita bisa nyari rumah sakit terdekat di daerah tempat tinggal kita. Nah, ini akan masuk ke Google Maps. Nah, ini akan terlihat apa saja rumah sakit yang berada di daerah kita. Ini mungkin agak loading, Pak. Oke, sip, lanjut. Nah, kemudian untuk jarak pelayanan kesehatan juga. Nah, ini mungkin ini masuk ke, kita bisa milih rumah sakit. Itu contohnya rumah sakit Conto Beremenos. Nah, ini
kemudian kecari, dan kita bisa melihat ini bakal masuk lagi ke Google Maps, yaitu bakal kelihatan untuk jarak dari rumah kita ke rumah sakit. Oke, yang Maps-nya skip aja. Ada yang lain? Ya, baik Pak. Mungkin buat aplikasi Kita Sehat cukup segitu Pak. Oke, bagus. Sip. Oke, terima kasih yang udah presentasi hari ini. Dari mulai kelompok Muntari sampai terakhir tadi kelompok Fadila dan Siti Zahra. Jadi ya dari 17 kelompok yang mempresentasikan aplikasi sudah jauh lebih baik daripada progres-progres yang sebelumnya, dan tampilan aplikasinya juga sudah lumayan cukup baik juga sih. Ya nanti tinggal yang lainnya, tinggal merekam aplikasinya, presentasinya, kemudian jangan lupa si link videonya nanti disimpan di Google Drive. Oke. Pak Imam, ada mau yang disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup? Ya, intinya sih. Jadi nanti linknya tetap yang di link Google Doc-nya ya, file-nya. Iya, di Google Doc yang absen ya. itu. Ya, artinya kita bisa ngecek, ataupun ya kalau yang ini yang sudah 17 ini gimana? Karena tadi ada yang lewat saya yang kasih nilai. Kalau yang untuk 17 ini nanti saya coba upload dulu yang hasil rekaman saya, Pak. Kalau memang tadi takutnya kelewat juga sama saya, nanti kita minta yang kelewat itu nanti merekam lagi. Oh gitu ya.